Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hengki Pradono, seorang pendeta yang memutuskan menjadi mu'alaf di Banyumas pada hari Selasa tanggal 12 April tahun 2022. Video itu pertama kali diunggah oleh channel YouTube milik Firdaus Saad, yang kemudian banyak direspon dan beredar di media sosial. Saat Tribun Jawa Tengah.com mengkonfirmasi ke kantor KUA Kecamatan Banyumas pada hari Senin tanggal 12 April tahun 2022, pihaknya membenarkan seorang pendeta dengan alamat KTP Jakarta ini mendaftarkan diri untuk menjadi seorang mu'alaf. Hengki Pradono telah mengikuti prosesi masuk Islam pada 2 Ramadan kemarin di Masjid Nur Sulaiman Banyumas, dituntun langsung oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Banyumas Faisal Reza, ucap Firdaus Saad selaku penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas. Menurut Firdaus Saad, pendeta yang memutuskan menjadi mu'alaf ini mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas dan menyampaikan keinginannya untuk menjadi seorang muslim atas keinginannya sendiri. Sebelum proses masuk ikrar Islam, kami menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu dan membuat surat pernyataan bersedia masuk Islam yang menyatakan tidak ada paksaan yang diketahui oleh RT, RW, dan Kades, membawa KTP dan pas foto. Saat ditemui di kediamannya di Desa Sudagaran Banyumas, Hengki Pradono ditemani istrinya Rumiati menceritakan kisahnya bagaimana mengenal Islam dan memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Sebelumnya ia sudah menjadi pendeta sejak tahun 1996 di salah satu gereja di Jakarta. Pada tahun 2017 pindah ke Karangpacu, Cilacap karena menikahi wanita asal di sana. Lalu pindah ke Aji Barang dan sekarang tinggal di Banyumas sudah 7 bulan. Jadi pendeta sejak tahun 1096 setelah selesai kuliah sekolah teologi, bertugas untuk membangun rintisan-rintisan gereja baru, membaptis dan mengembangkan jumlah jemaat di gereja dulu. Melepas kependetaannya setahun yang lalu, sekitar tahun 2021, saya pindah ke Aji Barang menjadi seorang pendeta. Bermula dari 1 tahun yang lalu bertemu dengan seorang tokoh ulama Islam asal Purbalingga bernama Muhammad Sri Manggala atau akrab disapa Guslana Gerini, yaitu pengasuh pondok pesantren Wali Koramah Genini Purbalingga. Ia sering berdiskusi tentang sesuatu hal yang perspektif masing-masing. Saya ngobrol dengan Guslana, dia tidak pernah meminta saya untuk masuk Islam. Kita hanya sharing bahas hal-hal dari pandangan kami. Berjalan 1 tahun, hingga pada 2 bulan terakhir ia mulai berpikir dan terjadi gejolak di batinnya. Latar belakang dari dirinya menjadi seorang pendeta membuat berpikir dan mempertimbangkan segala sesuatu bila ia menjadi mu'alaf. 2 bulan yang lalu saya mulai berpikir untuk saya hijrah, tetapi saya kembali ke status bagaimana mungkin menjadi seorang muslim padahal saya seorang pendeta yang cukup terkenal di Jakarta dan saya punya anak dari istri yang dulu juga seorang Kristen. Seiring berjalannya waktu, ia dipertemukan lagi dengan salah satu tokoh organisasi Islam dari Tambak Banyumas bernama Muhammad Saibini. Ia tertarik dengan kisah Nabi Ibrahim yang harus mengorbankan putranya bernama Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Tuhannya. Hingga pada akhirnya Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Dari kisah Ibrahim tidak jadi mengorbankan putranya, melainkan seekor domba yang digantikan oleh Allah. Dari sinilah ia mulai berpikir lagi, dan menurutnya ada satu pemahaman yang berkaitan dengan Alkitab dengan Al-Quran yang tidak ingin ia publikasikan kepada khalayak. Karena ini bersifat pribadi, kaitannya untuk menjaga sebuah pemahaman dengan saudara kita. Hingga pada 1 bulan yang lalu istri meminta izin kepadanya untuk menjadi seorang muslim kembali setelah dulu memutuskan berpindah keyakinan mengikutinya saat menikah pada tahun 2017 silam. Ia tidak melarang sama sekali, justru ia mencarikan orang yang tepat untuk menuntun istrinya kembali ke ajaran Islam dan ia memilih tetap teguh dengan pendiriannya dengan keyakinannya dulu. Sepanjang perjalanan kita menikah tahun 2017,
Saya tidak pernah meminta atau mengajak istri saya untuk mengikuti kepercayaan saya dulu. Saya tidak pernah memaksa kehendak kepada orang lain. Saya juga punya anak angkat dan saya masukkan pesantren pada saat saya masih menjadi pendeta dulu. Hingga pada hari Rabu tanggal 30 bulan Maret tahun 2022, istrinya akan mengucapkan 2 kalimat syahadat di kediamannya yang dibimbing oleh Muhammad Syahbeni dan dihadiri beberapa saksi. Saat detik-detik istrinya akan mengucapkan syahadat, ia sangat ingin membisik kepada tokoh agama yang akan mengislamkan istrinya itu untuk menyampaikan dirinya juga ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kaki saya kayak dipaksa untuk menuju Abah Syahbeni, seorang yang tadinya sombong, takut kehilangan harga dirinya karena seorang pendeta. Dengan hitungan sepersekian detik sebelum acara, Allah langsung kasih hidayah. Saya langsung datangi Abah dan berbisik, saya juga mau dituntun, ungkapnya. Hingga akhirnya ia mengucapkan 2 kalimat syahadat bersamaan dengan istrinya di hari yang sama. Dari kejadian yang dialaminya ini, ia berpikir ini adalah sebuah bukti bahwa hidup dan mati seseorang Allah yang mengatur dan kekuatan doa benar adanya. Karena ketika temannya mendengar istrinya akan masuk Islam, teman-temannya juga turut menyarankan agar ia mengikuti istrinya. Namun dengan tegas ia katakan tidak untuk masuk Islam. Allah bisa merubah kemustahilan. Saat teman saya menyuruh saya untuk masuk Islam, saya katakan tegas tidak. Namun detik itu saya tidak bisa berkata tidak. Allah memberikan hidayahnya kepada saya detik itu juga. Pada hari Senin tanggal 4 April tahun 2022, ia mengikuti prosesi pengislaman dirinya secara resmi dengan mendaftarkan ke kantor urusan agama Kecamatan Bayumas, dan saat ini masih proses pergantian identitas pada KTP-nya. Setelah masuk Islam, ia berkeinginan untuk menjadi orang yang bermanfaat secara lahir dan batin, dunia dan akhirat. Ia juga ingin mengisyaratkan dengan menyampaikan sesuatu yang tepat mengenai agama Islam, karena masih banyak orang yang melihat Islam adalah agama yang mencekam dan menakutkan. Menurutnya, Islam merupakan agama yang penuh cinta, kasih, dan damai.